Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alfifa Zaroh. Dalam video ini saya akan membahas mengenai masalah sosial yang kerap terjadi di lingkungan sekitar kita, yaitu bullying. Seperti pada kasus-kasus berita bullying yang dilakukan pelajar SMP di Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dan perundingan pada siswa SMP di Kota Bogor. Nah, mari kita simak pembahasannya bersama-sama. Yang pertama, kita bahas mengenai apa itu bullying. Bullying adalah tindakan yang secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk merendahkan, merugikan, atau menyakiti orang lain. Bullying dapat terjadi di mana saja, misalnya di lingkungan rumah, sekolah, maupun di media sosial. Bullying juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui dunia maya yang disebut cyberbullying, yang dapat terjadi melalui pesan pribadi, kolom komentar di media sosial, forum online, atau bahkan interaksi dalam game online. Komentar tersebut dapat berisi hinaan, intimidasi, maupun fitnah. Kemudian, siapakah yang rentan menjadi korban bullying? Yaitu seseorang yang terlihat paling berbeda di antara orang-orang di sekitarnya. Umumnya lebih rentan menjadi korban bullying. Hal ini dapat dikaitkan pada yang pertama, kondisi fisik, misalnya anak berkebutuhan khusus, terlalu kurus atau gemuk, warna kulit, bentuk rambut, atau penampilan yang berbeda seperti jelek dan cantik. Yang kedua, kepribadian, misalnya suka menyendiri, pemalu, atau kurang percaya diri. Yang ketiga, kondisi akademik, misalnya dianggap paling bodoh atau paling pintar. Yang keempat, status ekonomi atau sosial, misalnya paling miskin, paling kaya, atau paling populer. Yang kelima, termasuk golongan minoritas, misalnya berbeda budaya, bahasa, maupun agama. Kemudian, apa penyebab seseorang menjadi pelaku bullying? Yang pertama, pernah menjadi korban bullying dan merasa ingin balas dendam. Yang kedua, merasa iri, kalah saing, atau marah dengan korban. Yang ketiga, kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari keluarga. Yang keempat, belum terbiasa menerima perbedaan di sekitarnya, dan lain sebagainya. Namun, terkadang saksi bullying tidak berani melapor. Alasannya yaitu yang pertama, saksi yang tidak berani melaporkan kasus bullying umumnya karena pelaku adalah temannya sendiri. Yang kedua, takut menjadi korban bullying selanjutnya ataupun malas terlibat langsung. Selanjutnya, apa saja yang termasuk bentuk bullying? Yang pertama, bullying verbal, yaitu tindakan bullying dengan menggunakan ucapan atau kata-kata. Contohnya memanggil dengan julukan yang tidak baik, mengejek bentuk fisik atau badan korban, atau bahkan mengancam korban. Yang kedua, bullying fisik, yaitu bullying yang diikuti dengan tindakan kekerasan fisik. Contohnya memukul, menendang, memalak, atau bahkan lainnya. Yang ketiga, bullying sosial, yaitu bullying yang dilakukan di belakang korbannya. Contohnya pelaku menyebarkan gosip atau fitnah tentang korban, hingga korban dikucilkan atau diabaikan oleh lingkungannya. Selanjutnya, dampak bullying pada korbannya. Korban bullying akan merasa minder dan kehilangan kepercayaan diri atau trauma sehingga cenderung menarik diri dari pergaulan atau kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, rasa cemas, depresi, sampai keinginan untuk bunuh diri juga mungkin dirasakan oleh korban. Dampak lain dari segi fisik seperti adanya bekas luka, kerusakan organ, sampai yang paling parah, kematian. Anak yang dibully setelah dewasa mungkin akan tumbuh menjadi pelaku bullying juga, sehingga
masalah sosial dan penderitaan akibat perundingan ini makin menyebar dan bertambah banyak di masyarakat. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi perundingan? Cara mengatasi bullying, yaitu jika kita sebagai korbannya, jangan pernah takut untuk melapor agar mendapat keadilan dan agar cepat diatasi. Kemudian jika kita sebagai saksinya, kita juga harus segera melapor. Bukan berarti kita tukang mengadu ya, tetapi itu artinya kita peduli terhadap sesama. Setelah menyaksikan penjelasan saya tadi, kita sebagai pelajar Pancasila, stop bullying di lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar. Janganlah menjadi pelaku bullying karena itu hanya dapat merugikan diri kamu sendiri. Coba kalian pikirkan, jika kalian yang menjadi korbannya, bagaimanakah rasanya? Pasti tidak enak, bukan? Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait permasalahan sosial. Terima kasih.